Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita dalam suasana hujan. Saya tidak tahu, semoga teman-teman masih ingat bahwa hujan adalah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Cuma apakah kalimat ini ngefek apa enggak pada kita, saya enggak tahu. Pernah enggak teman-teman ketika tiba-tiba hujan turun, yang diingat jemuran apa doa ini mustajab? Mungkin yang diingat pertama jemurannya, bukan doanya. Oke. Itu yang sering saya sebut sentuhan. Jadi getaran. Kadang-kadang karena saking terlalu seringnya, apa saking sangat akrabnya, hal-hal semacam saya sebut tadi sudah getarannya semakin sedikit. Jadi tidak terlalu kelihatan penting lagi dalam hidup kita. Itu gunanya kita kadang-kadang harus menjelajah kemana-mana biar getaran itu hidup lagi. Oke, ya termasuk ngaji ini. Ngaji ini tidak usah dinilai terlalu luar biasa. Ngaji ini ya salah satu di antara sekian banyak media cari ilmu di Indonesia, apalagi di dunia. Mungkin ada jutaan forum-forum ilmiah. Ya ini cuma salah satunya. Dan karena yang menjalankan manusia biasa, pasti banyak juga keliru-kelirunya, salah-salahnya. Makanya ndak harus kemerungsung kalau ada yang ngeritik. Kalau mungkin yang saya omongkan 1, 2, 3, 4, 5 ada yang keliru. Biasa saja wong. Yang memang ini manusia. Dan sangat manusiawi kalau ada salahnya. Apalagi kita episodenya sudah banyak. Saya tidak tahu sudah nyampe 170 berapa, apa 180-an. Biasanya terus mulai ada orang berharap punya ingin ini, ingin itu sehubungan dengan ngaji ini. Kalau dulu awal-awal ngaji, yang penting melaku. Sekarang orang mulai ini dong, itu dong. Ada yang minta tema, ada yang minta fasilitas, ada yang macam-macam. Tidak masalah, manusiawi juga. Tapi kalau nggak bisa dipenuhi semua, ya manusiawi juga. Jadi itu yang harus diingat dari ngaji ini. Dan yang penting sering saya bilang, yang penting ngaji aja. Entah di sini untuk ngantuk. Saya tidak tahu 2, 3, 4 minggu ini hawanya ngaji memang ngantuk. Tapi tidak apa-apa, itu berarti Allah sayang sama kita. Kita dikasih ngantuk. Bayangkan kalau manusia tidak punya rasa ngantuk. Kamu lagi enak-enaknya gini, tiba-tiba langsung tidur. Itu lebih mengagetkan lagi. Alhamdulillah kita masih bisa ngantuk. Kamu lagi enak-enak naik motor, tiba-tiba tidur langsung ngorok. Itu kan lebih mengerikan lagi. Alhamdulillah kita ada ngantuknya. Kalau ada ngantuknya kan enak. Kamu bisa liar-liar, minggir-minggir ke belakang, terus berbaring. Lumayan. Kalau langsung ngantuk, nanti tiba-tiba kamu jatuh di atas kopimu lah, luar biasa. Pekerjaan bagi takmir. Oke. Bismillah ya, kita mulai minggu kedua bulan ini masih di tema teologi pembebasan Islam.
Rabu ini kita ketemu beliau kembali yang dulu pernah kita angkat waktu ngomong tentang Rausan Fikr. Saya lupa dalam tema apa saat itu. Seharusnya nanti Rausan Fikr itu satu skrup kecil, satu tema kecil dalam konsep besar. Kalau mau kita petakan teologi pembebasan Islamnya beliau Ali Syariati. Cuma karena sudah dibahas, ya nanti kita loncati yang tentang Rausan Fikr. Kita awali di tema yang lebih elementer, kemudian masuk ke teologi pembebasan, dan orang-orang yang mampu mengimplementasikan teologi pembebasan Islam itulah nanti yang punya gelar Rausan Fikr. Mungkin Ali Syariati pakai istilah Rausan Fikr untuk membedakan dengan kalangan intelektual yang lain termasuk ulama. Karena kata-kata ulama konotasinya intelektual. Agak jauh dari gerakan-gerakan pembebasan sosial. Kalau Rausan Fikr ada konotasi ke sana. Makanya dipakailah istilah Rausan Fikr. Yang istilah itu dari Al-Quran sebenarnya. Ar-Rasikhuna fil ilm. Orang-orang yang mendalam dalam dunia ilmu. Dan saya tidak harus mengulangi lagi riwayat hidup beliau. Insya Allah hampir semua sudah kenal. Paling tidak pernah dengar. Ya namanya Ali. Ayahnya namanya Syariati. Makanya dikenal sebagai ahli Syariati. Nanti nama Syariati juga yang dipakai sebagai nama samaran ketika beliau berencana untuk tinggal di luar negeri karena merasa di dalam negeri terancam. Rencananya dia mau ke Amerika, mampir di Inggris dulu. Ke Amerika nengok anaknya. Cuma sampai di Inggris kedahuluan orang-orang yang tidak suka, sehingga beliau akhirnya meninggalnya di Inggris. Dikabarkan serangan jantung. Meskipun ya ada banyak yang bilang ya sebenarnya itu korbannya Shah saat itu di Iran. Karena memang beliau ini sangat vokal. Sejak umur 17-an tahun sudah bareng ayahnya mendirikan partai oposisi yang sering kritik pemerintah, terus dipenjara, terus keluar, terus dapat beasiswa ke Perancis. Di Perancis juga jadi aktivis, pulang dari Perancis dipenjara lagi, terus keluar, terus melakukan aktivitas mendirikan Husainiyah Irsyad dengan Murtado Mutahari dan kawan-kawan, terus dipenjara lagi. Terus berencana keluar negeri tadi, namun akhirnya meninggal di Inggris. Lahir 1933, meninggal 1977. Berarti usianya muda, 44 tahun. Belum sempat nulis banyak. Yang sempat beliau tulis 2. Yang tentang haji sama saya lupa yang satunya. Kalau terjemahnya bahasa Indonesianya bukunya judulnya Padang Pasir. Yang terjemahan beberapa ada, tapi yang kita baca banyak bukunya di Indonesia itu hasil ceramah-ceramah beliau. Jadi itu sedikit pengantar. Kalau ingin kenal, baca sendiri bukunya. Biar kamu tidak menggantungkan dari ngaji ini, nanti dapat informasi macam-macam. Ya enak kamu, aku yang capek. Kamu tinggal dengerin aja. Meskipun di ngaji ini ada banyak hal yang kita omongkan, jangan lupa budaya bacanya. Nggak boleh hilang. Karena nyawa peradaban itu ada di ilmu, dan hidupnya ilmu itu di budaya baca. Oke, bismillah. Yang ngantuk boleh, tidak apa-apa. Hujan-hujan gini memang ngantuk. Kalau boleh saya juga ingin ngantuk.
Cuma saya tidak boleh ngantuk, kalau kalian boleh ngantuk. Pokoknya nanti kalau saya ngomongnya ngalor ngidul tidak jelas, itu tanda-tanda gejala ngantuk datang. Oke, bismillah. Diawali dari pandangannya Mutahari tentang manusia. Manusia itu ada 2 levelnya. Kita ambil dari yang simpel-simpel dulu. Ada level bashar, ada level insan. Makanya Nabi di Al-Quran kan ada ayat Kul innama ana basyarum mislukum. Bashar itu manusia level being. Jadi level apa adanya. Tidak positif, tidak negatif. Modal awalmu. Kamu oleh Allah dikasih tubuh, dikasih kepala, dikasih telinga, dikasih akal, dikasih... Itu manusia level bashar. Level being. Jadi begitu kamu lahir, dalam dirimu ada banyak sekali potensi. Ada akal, ada hati, ada emosi, ada roh, ada jasad, ada panca indera. Kamu punya intuisi, punya imajinasi. Ini level basar. Nabi kayak kita di level ini. Yang dimiliki oleh Nabi sebagai manusia persis sama seperti yang kita miliki. Bedanya di level kedua, level insan. Jadi di level insan ini, level becoming. Kalau bashar itu being, insan ini becoming. Jadi manusia level yang sudah mendaya gunakan semua potensinya. Ya untuk kebaikan pastinya. Jadi itu level insan. Kalau level basar itu modalnya, level insan itu implementasinya. Kita tidak ngapa-ngapain itu sudah manusia. Tapi level basar. Dan kita wujudkan potensi yang kita miliki, kita pilih sesuai yang kita inginkan, itu insan. Kadang-kadang pilihan kita benar, kadang-kadang pilihan kita keliru. Tapi itu menunjukkan kita insan, manusia, level becoming. Jadi tidak boleh orang, sudahlah Pak, saya biarkan hidup saya mengalir saja. Nanti jalan sendiri, saya nggak usah milih apa-apa, nggak bisa. Karena kita insan. Kamu tidak milih itu pilihan loh. Kamu tidak ngapa-ngapain itu, ya itu ngapa-ngapainmu. Jadi jangan dikira tidak ngapa-ngapain itu tidak ngapa-ngapain. Susah ya. Kalau ditulis tidak ngapa-ngapain itu bukan tidak ngapa-ngapain. Tidak ngapa-ngapain itulah ngapain-ngapainmu. Jadi kenapa? Itu yang kamu pilih. Padahal kamu bisa ngapa-ngapain, bisa tidak ngapa-ngapain. Dan yang kamu pilih adalah untuk tidak ngapa-ngapain. Jadi itu insan. Cuma kualitas insannya jelek. Kalau Nabi kan kualitas insannya puncak. Luar biasa. Jadi yang pertama itu. Ada 2 level manusia. Ada manusia level bashar, manusia level insan. Ini wadahnya dulu kita omongkan manusianya sebelum nanti melakukan gerakan sosial.